Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 dengan anggota Putri Fitriah Salsabila, Suci Anastasia, dan Tia Maulida. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penyelesaian masalah bangun ruang dengan cara berpikir lateral. So, ditonton videonya ya teman-teman. Ngomong-ngomong, apa sih itu berpikir lateral? Berpikir lateral adalah cara berpikir kreatif yang sering menggunakan imajinasi untuk menemukan sesuatu yang baru, serta berpikir cerdik untuk menyelesaikan berbagai masalah. Siswa-siswa yang memiliki kecenderungan gaya berpikir lateral akan mencari sebanyak mungkin alternatif yang bersumber dari fakta yang ditelaah, dan juga menghasilkan banyak cara dalam menanggapi atau menganalisis suatu masalah. Lalu, apa sih tujuan dari berpikir lateral? Tujuan dari berpikir lateral adalah untuk membentuk pola berpikir secara lebih terbuka, fleksibel, dan kreatif terhadap suatu masalah. Berpikir lateral dapat membuka jalan untuk membentuk pola berpikir dan menghasilkan ide-ide baru. Kemampuan berpikir lateral ini sangat ditunjang oleh kekuatan imajinasi dan inspirasi. Cara berpikir yang selama ini terlalu kaku dan konservatif tentu sulit melihat kemungkinan dan realita lain yang sering dijumpai. Itulah sebabnya orang yang kemampuan berpikir lateralnya bagus akan mudah memahami konsep yang bersifat multidimensi dan melahirkan karya yang inovatif. Mengenai pola berpikir ini, tentunya setiap individu dapat memiliki pola berpikir seperti ini. Berikut langkah-langkah dalam berpikir secara lateral. Pertama, mengenali ide dominan dari masalah yang sedang dihadapi. Kedua, mencari cara yang berbeda dalam memandang permasalahan. 3. Melonggarkan kendali cara berpikir yang kaku. 4. Memakai ide-ide acak untuk membangkitkan ide-ide baru. Dan tentunya, berpikir secara lateral ini memiliki sisi positif dan juga sisi negatifnya masing-masing. Pertama, dari sisi positifnya, kelebihan seseorang yang berpikir lateral terletak pada fleksibilitas dan cara pandang terhadap suatu persoalan yang cenderung berbeda dari cara pandang yang umum. Hal ini memungkinkan yang bersangkutan untuk mengembangkan imajinasi pemikiran, sehingga mencapai sebuah solusi yang tidak biasa. Mungkin akan timbul perdebatan atau ketidaksetujuan, namun jika yang bersangkutan cukup kuat memegang teguh pendirian, dia akan berhasil mencapai tujuannya. Lalu sisi negatifnya, kekurangan seseorang yang berpikir dengan cara lateral terletak pada tingkat toleransi akan kebosanan yang rendah. Mereka cenderung mudah bosan dengan cara yang dipilih dan berusaha mencari cara-cara baru. Kemapanan tidak ada di dalam kamus mereka. Mereka senantiasa mencari tantangan baru yang mampu membakar semangat. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyelesaian masalah bangun ruang dengan cara berpikir lateral. Sebelumnya, dalam penyelesaian masalah bangun ruang ini, kita akan mengetahui bagaimana cara berpikir secara normal, secara umum, dan bagaimana cara berpikir secara lateral. Jadi, kita bisa membandingkan dua pola berpikir terhadap suatu masalah bangun ruang. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang lusuh kubus 12 akar 3 cm, titik P berada pada AD, titik Q berada pada EH, dan panjang AP sama dengan EQ, yaitu 12 cm.
Carilah jarak titik A dengan bidang BPQF. Untuk penyelesaiannya, dapat dilihat di situ terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang umum, cara yang kedua adalah cara yang tidak umum. Cara yang pertama, cara yang umum. Subjek ini lebih memilih menggunakan cara yang tidak umum karena cara ini relatif lebih singkat, tidak terlalu banyak menggunakan perhitungan matematika, dan mudah untuk dipahami. Sedangkan cara yang kedua, cara yang tidak umum, ide yang munculnya itu menggunakan trigonometri. Ide ini muncul pada saat subjek melihat ada sebuah sudut siku-siku dengan dua ukuran sisi yang telah diketahui. Jadi, perbedaan signifikan antara keduanya, cara pertama ini menggunakan cara yang simple dan cara yang kedua ini menggunakan cara yang cukup rumit. Cara yang pertama, cara yang simple karena subjek ini hanya menggunakan perbandingan dari dua segitiga. Sedangkan cara yang kedua ini, subjek menggunakan trigonometri di mana trigonometri ini cukup sulit untuk dipahami bagi beberapa siswa. Itulah pembahasan mengenai berpikir lateral dan juga cara menyelesaikan masalah menggunakan berpikir lateral. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.